Serangga ranting jenis baru ditemukan di Nusa Tenggara Timur oleh seorang anak SMA. Hewan ini pertama kali terlihat oleh Davis Martin Damaleo pada Maret 2021 di pohon jambu biji. Serangga yang menyerupai ranting kecil berukuran 20 cm ini ditemukan di Desa Oemasi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Davis melihat adanya corak merah pada torak serangga tersebut yang membuatnya berbeda dibandingkan serangga ranting lainnya. Kemudian, Davis akhirnya menghubungi Grada Bagus Damastra, rekannya di jejaringan penghobi serangga, untuk melakukan identifikasi. Pada saat itu, diketahui bahwa serangga tersebut berasal dari genus Nesioplasma. Hingga akhirnya dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan menghubungi peneliti asal Kanada, Frank Hanman. Hasilnya, ditemukan serangga betinanya mirip dengan Nesioplasma sananaense, namun berukuran lebih kecil, gigi yang lebih sedikit, namun tampak menonjol, tubuh melengkung, dan berwarna hijau. Sementara pejantannya memiliki warna krem hingga coklat sedang. Serangga baru ini diberi nama Nesioplasma Sobe Sonbai, yang terinspirasi dari nama Raja Pulau Timor Sobe Sonbai III. Kini nama Davis mendunia dan tercantum dalam publikasi ilmiah spesies baru. Ini adalah kera Belanda dengan ciri fisik perut buncit dan hidung mancung, membuatnya menjadi kera paling mempesona di dunia. Ini bekantan, primata endemik dari Pulau Kalimantan. Bekantan jantan memiliki hidung yang panjang dan lebar. Semakin panjang, semakin baik. Hidung bekantan jantan mampu menciptakan ruang gema yang memperkuat suara panggilannya kepada betina, sekaligus untuk mempertegas wilayah kekuasaannya. Bekantan adalah hewan sosial yang hidup secara berkelompok, yang terdiri dari 3 hingga 26 bekantan. Meskipun sering menghabiskan waktunya di atas pohon, bekantan adalah primata perenang terbaik. Mereka terkadang melompat dari cabang pohon ke air untuk menghindari predator atau menyeberangi sungai saat mencari makanan. Bekantan adalah pemakan biji-bijian, buah mentah, dan serangga. Makanan utamanya adalah dedaunan. Mereka adalah salah satu primata terbesar di Asia. Berat bekantan jantan dewasa dapat mencapai 22 kg dan betina setengahnya. Mereka dapat tumbuh hingga tinggi 75 cm. Hilangnya habitat adalah ancaman bagi populasi bekantan. Bagaimana dengan ini? Aku menyebutnya tampan dan berani. Itu lebih mirip tempat sampah. Ini adalah primata terkecil di dunia. Ukurannya tidak lebih besar dari genggaman tangan orang dewasa, dengan bobot maksimal hingga 130 gram dan panjang 10 hingga 15 cm. Mereka disebut sebagai monyet terkecil di dunia. Mereka adalah Tarsius kerdil, primata nokturnal dari Sulawesi Tengah. Tarsius kerdil memiliki tubuh kecil dengan tangan yang panjang dan mata yang besar, lebih besar dari otaknya. Karena matanya yang sangat besar, mereka tidak dapat menggerakkan matanya. Tetapi Tarsius kerdil dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan mangsanya. Mereka juga memiliki kaki yang panjang, 2 kali lipat lebih panjang dibandingkan tubuhnya, yang digunakan untuk melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Meskipun ukurannya yang kecil, mereka dapat melompat sejauh 3 meter. Tarsius kerdil adalah hewan karnivora yang biasa memakan serangga seperti belalang, kumbang, hingga jangkrik. Terkadang, mereka juga memakan vertebrata kecil seperti kadal atau kelelawar. Mereka berburu menggunakan pendengaran yang tajam. Telinga Tarsius akan bergerak secara independen untuk menemukan mangsa potensial. Setelah mangsa ditemukan, Tarsius akan menyergap mangsanya menggunakan jari-jarinya yang panjang. Meskipun memiliki penampilan yang cukup seram, Tarsius kerdil adalah hewan yang setia terhadap pasangannya. Uniknya, bayi Tarsius kerdil bisa langsung memanjat ketika usianya masih 1 hari. Sayangnya, satwa endemik Indonesia ini masuk ke dalam daftar merah atau berstatus sebagai satwa yang dilindungi karena hampir punah. Hal ini terjadi karena hutan sebagai tempat berlindung dan mencari makan Tarsius semakin sempit dari waktu ke waktu. Ikan pari Jawa telah resmi dinyatakan punah dan penyebabnya adalah manusia. Ikan pari dikenal karena bentuk tubuhnya yang lebar dan panjang, serta memiliki cara berenang yang anggun. Ikan yang masih berkerabat dengan hiu ini ternyata telah mendiami bumi 50 juta tahun yang lalu. Mereka adalah karnivora yang menggunakan elektromagnetik untuk mencari mangsanya. Diperkirakan terdapat 220 jenis spesies ikan pari di seluruh lautan dunia. Salah satu spesies endemik Indonesia adalah ikan pari Jawa. Yang menjadi pembeda ikan pari Jawa dengan ikan pari lainnya adalah ukurannya yang sebesar piring makan. Ikan pari Jawa juga memiliki mata berukuran kecil serta moncong yang panjang. Warnanya kuning kecoklatan. Ikan pari Jawa dinyatakan punah oleh Lembaga Konservasi Alam Internasional.
Hal tersebut membuat ikan pari Jawa menjadi ikan laut pertama yang punah akibat manusia. Penangkapan ikan secara masif adalah ancaman utama yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan pari Jawa di pesisir Laut Jawa. Para ahli juga mengatakan, faktor lain yang mendorong kepunahan ikan pari Jawa adalah hilangnya habitat ikan pari Jawa di pesisir utara Jawa, khususnya di Teluk Jakarta yang telah berubah menjadi kawasan industri besar. Ini adalah hasil gabungan dari 5 hewan berbeda, dan mereka tersisa sekitar 2.500 ekor di dunia. Secara fisik, hewan ini mempunyai bentuk tubuh seperti babi, telinga seperti badak, moncong panjang seperti terenggiling, suara mirip kicauan burung, serta corak layaknya panda. Dari semua kemiripannya, ternyata hewan ini justru berkerabat dekat dengan kuda. Ini adalah mamalia langka, tapir Asia. Tapir Asia merupakan salah satu dari 4 spesies tapir yang ada di dunia. Mereka adalah spesies tapir terbesar dengan berat dapat mencapai 300 kg. Karena ukurannya, mereka dapat mengkonsumsi 34 kg makanan per harinya. Tapir menggunakan moncongnya untuk mengendus makanan dan mengambil makanan. Mereka merupakan salah satu mamalia paling primitif di bumi yang memiliki sedikit perubahan selama 20 juta tahun terakhir. Fosil pertama tapir berasal dari zaman Oligosen awan. Tapir Asia dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Ini adalah macan akar. Mereka sering disebut sebagai kucing hutan. Pada dasarnya, kucing dan macan memiliki leluhur yang serupa, sekitar 10,8 juta tahun yang lalu. Kecocokan DNA-nya dapat mencapai 95,6%. Kucing ini memiliki banyak sebutan, diantaranya kucing congkak, macan akar, kucing kuuk, kucing belacan, dan macan rembah. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut sebagai Asian Leopard Cat karena coraknya yang menyerupai macan tutul. Sesuai dengan namanya, mereka tersebar di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 3 jenis kucing hutan di Indonesia, yaitu kucing hutan Sumatera, kucing hutan Jawa, dan kucing hutan Kalimantan. Ukuran tubuh kucing hutan hampir sama dengan kucing peliharaan. Mereka kerap dijumpai di sekitaran hutan, persawahan, hingga semak belukar. Di alam liar, kucing hutan memakan hewan yang lebih kecil, seperti tikus, burung, hingga ular. Meski terlihat menggemaskan, mereka adalah satwa yang dilindungi karena populasinya yang berada di ambang kepunahan. Semakin sempitnya habitat, serta perburuan dan perdagangan gelap adalah ancaman bagi populasi kucing hutan. Ikan ini mendapatkan julukan kepala berenang. Ini adalah ikan mola-mola. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut sebagai sunfish. Nama sunfish didapatkan sebab ikan ini memiliki kebiasaan berjemur. Mereka memiliki alergi terhadap air dingin. Ikan ini dapat bertelur hingga 300 juta butir. Mereka memiliki berat setara dengan 1 mobil atau setara 2,5 ton. Bukan karena dagingnya, berat ini disebabkan oleh tulangnya yang sangat besar. Nama mola-mola berasal dari bahasa Latin yang artinya batu kilangan. Alasan mereka mendapatkan nama tersebut karena ikan ini memiliki warna abu-abu dengan tekstur kulit kasar, layaknya batu kilangan atau gidingan. Ikan mola-mola adalah pemakan ubur-ubur, ikan kecil, dan plankton. Ikan ini hidup di perairan tropis termasuk Indonesia. Mereka juga dapat ditemukan di Nusa Penida, Bali pada bulan Juli hingga September. Ini adalah kuda laut terimut di dunia. Namanya adalah kuda laut kerdil atau sering disebut sebagai kuda laut Bargiban. Mereka memiliki nama ilmiah Hippocampus bargibanti sesuai dengan namanya. Panjang tubuh maksimalnya adalah 2,4 cm. Kuda laut kerdil memiliki warna tubuh abu-abu muda, ungu, kuning, dengan warna taberkel yang bermacam-macam seperti merah, pink, dan oranye. Warna dan bentuk kuda laut ini adalah bentuk kamuflase yang menyerupai karang tempat hidupnya. Habitatnya berupa karang Gorgonia, genus Muricella, di kedalaman 15 hingga 45 meter. Persebaran kuda laut kerdil meliputi wilayah terumbu karang Indonesia, Australia, hingga Jepang. Makanan mereka berupa krustasea kecil, zooplankton, dan jaringan karang di sekitarnya. Selama musim kawin, kuda laut kerdil jantan akan menarik perhatian betina dengan cara mengubah warna tubuhnya menjadi lebih cerah, serta mengayunkan kepalanya dan mengepakkan sirip punggungnya. Jika kamu berpikir kanguru hanya ditemukan di Australia, maka kamu salah. Ini adalah kanguru pohon yang dapat ditemukan di Papua. Kanguru pohon adalah mamalia berkantong, salah satu anggota keluarga Macropodidae. Berbeda dengan saudaranya, kanguru pohon hidup di pepohonan. Mereka lamban jika berada di darat, tetapi lincah di atas pohon. Kaki depannya sangat kuat dan berotot untuk memijak
Mereka bisa melompat dari pohon ke pohon lain berjarak 8,8 meter. Ekor kanguru pohon lebih panjang dari tubuhnya dan juga tebal untuk menyeimbangkan tubuh di atas pohon. Sama seperti anggota keluarga kanguru lainnya, kanguru pohon tidak bisa berkeringat. Jika gerah, mereka akan menjilati tubuhnya. Kanguru pohon menghabiskan 60% waktunya untuk tidur. Terdapat 14 spesies kanguru pohon yang tersebar di benua Australia, Papua, dan sekitarnya. Sayangnya, semua dari spesies tersebut terancam punah. Bahkan, kanguru pohon mantel emas yang menjadi maskot Pekan Olahraga Nasional pada tahun 2020 diperkirakan tidak lebih dari 15 ekor saja.